Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga sehat dan semangat ya mengikuti proses PBM kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan masuk dengan materi baru yaitu mengenai ruqyah dalam ibadah puasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruqyah dalam ibadah sholat. Nah, kita ingat kembali apa itu ruqyah. Rukhsah dalam istilah Islam itu merujuk pada kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh syariat hukum Islam dalam situasi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban atau larangan yang biasa diterapkan karena adanya alasan tertentu yang membolehkan mereka untuk melakukannya. Rukhsah dalam ibadah puasa. Rukhsah dalam ibadah puasa merujuk pada keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh syariat Islam kepada seseorang dalam situasi tertentu, yang memungkinkan mereka untuk tidak berpuasa atau menggantinya dengan cara lain. Rukhsah ini diberikan bagi umat Islam yang menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka tidak dapat menjalankan puasa secara normal. Ketentuan rukhsah dalam ibadah puasa. Macam-macam rukhsah atau keringanan dalam ibadah puasa diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk tidak berpuasa atau mengganti puasa dengan cara lain. Berikut adalah beberapa macam rukhsah dalam puasa. Yang pertama adalah rukhsah dalam puasa bagi orang yang sakit. Jika seseorang sakit dan puasa dapat memperburuk kondisi kesehatannya atau menghambat proses penyembuhannya, maka dia diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit ini wajib mengganti puasa yang ditinggalkan setelah sembuh atau membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin, jika sakitnya berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, rukhsah dalam ibadah puasa adalah bagi musafir atau orang yang dalam perjalanan. Orang yang sedang berpergian jauh dan perjalanannya tersebut menyulitkan puasa, seperti kelelahan atau dehidrasi, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Setelah selesai perjalanan, orang tersebut harus mengganti puasa yang tertinggal di kemudian hari, atau disebut juga dengan mengqadha. Ini hanya berlaku untuk perjalanan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Rukhsah dalam ibadah puasa yang ketiga adalah bagi wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui, jika berpuasa dapat membahayakan dirinya atau bayinya, diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Seperti halnya orang yang sakit, mereka harus mengganti puasa setelah bulan Ramadan atau membayar fidyah jika mereka tidak mampu berpuasa setelah itu. Rukhsah dalam ibadah puasa yang keempat adalah bagi lansia yang tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu berpuasa karena kondisi fisiknya yang lemah, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Mereka bisa mengganti puasa dengan fidyah, yakni memberi makan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Berikutnya, rukhsah dalam ibadah puasa adalah terhadap wanita yang mengalami haid atau nifas. Wanita yang sedang menstruasi atau haid atau di dalam masa nifas tidak diwajibkan berpuasa selama periode tersebut. Puasa yang ditinggalkan karena haid atau nifas harus diganti atau diqadha setelah Ramadan selesai. Namun, tidak ada fidyah yang diperlukan dalam hal ini. Hikmah rukhsah dalam ibadah puasa. Yang pertama,
memberikan kelonggaran kepada umat Islam. Kedua, mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tiga, memudahkan umat dalam beribadah. Empat, menunjukkan kasih sayang Allah. Lima, mendorong umat untuk tetap beribadah dengan niat yang benar. Enam, mendorong rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain.